Ketika itu semua udah nggak sejalan yo selesai. Iya. Biar nggak terjadi masalah apa kayak gitu. Tinggal nama doang. Iya, dan mau jadi legend mau jadi apa biar orang yang menafsirkan. Iya. Problem itu udah dikomunikasikan? Belum ada. Oh belum ada. Ya nantilah kan. Suatu saat mesti ketemu kamu. Iya. Harusnya ketemu ngobrol dirembuk. Komunikasinya dua arah. Bila perlu di podcastin kayak gini aku malah tentang treat. Dia termasuk Sand return sejuta band juga ya. Iya. Banyak. Aku tuh dulu kan sama Bugeng tuh ini, Bang Yono. Satu kos 2011 kita kan satu kos. Nah si Bugeng itu setahun ya di Taman Jomplang, itu kayaknya bendo tersentuh daya. Jadi dia tuh setahu gue emang ini, setahu gue ya. Untuk hardcore waktu itu kan emang kan aku sering ke kamarnya dia lihat referensi. Emang referensinya dia kan nggak banyak gitu loh. Aku mikirnya kan, wah ini hardcore kampus ini. Mesti sih yang mainstream yang dengernya. Cuman aku setelah tahu aku tahu dia tuh maksudnya yang bener-bener apa ya, pengen total di skena apa di musik tuh setelah dia bikin Lowrider. Iya. Nah kita ngomongin Lowrider nih. Udah ngomongin Lowrider. Lowrider tuh kapan sih ininya? Apa namanya? Terbentuknya tuh kapan? Lowrider itu 2018 awal mulai diskusi, mulai ngobrol bahwasanya band ini ya band karya. Belajar dari banyak literasi, belajar dari banyak band yang udah, belajar banyak dari skena juga. Ya band ini mau nanti bagaimana ya tetap berjalan gitu. Ibaratkan mobil 4 roda. Kalau bannya satu nggak jalan itu bakal terseok-seok gitu. Yang penting masih ada bensinnya, buat boncengan pun jalan gitu. Jalan. Entah itu nanti diisi addisional ataupun bagaimana jalan. Nah, dilalai belum sampai situ tuh 2018 itu Lowrider memutuskan untuk bikin EP. Blas nggak cari panggung. Oh, belum main. Sebelum punya EP itu malah belum main. Nah, iki. Ya iki bukan. Api sih. Enggak. Yang tak maksud tuh ini banyak sih tak potong sih. Nah, tak sambung tadi sama yang aku dulu sekosan sama dia. Dia kan maksudnya dulu zaman di band sebelumnya kan alat juga seperlunya tuh kan. Kamu juga masih ngekos kan tempat juga gak gede-gede amat. Jadi naruh alat juga seperlunya. Aku lihat di komputer dia referensinya juga cuma itu toh gitu loh. Nah, aku lihat dia di Lowrider. Bahkan nanti kita tanyain, bahkan sampai habis IP itu tur ke Jawa, Bali, Lombok itu kan kalau bukan passion kan enggak tuh. Ada bahkan aku tuh waktu lebaran kemarin kan dia kan ini punya sewa mobil tuh. Aku sewa mobil dia, terus kita ketemu, dia bawa gitar. Aku mau jual gitarku, lah berapa gitarmu? 12 juta, buat lagi bukan punya gitar mahal-mahal. Dan gak cuma satu, dan tak tanya kamu bisa beli ini dari mana? Ya aku ngajar musik gini-gini. Oh ternyata ini emang ya itu tadi apa namanya pelampiasan dia bermusik tuh salah satunya jadi band sejuta umat, ngisi banyak band. Benar. Nah, sambung ke EP-mu tadi kan, Lowrider. Begitu EP sedang belum jadi. EP sedang proses dalam tahap mixing. Aku minta satu untuk diluncurkan. Dan dirilis dulu ya. Dirilis dulu itu yang di Sisawidu itu. Di Sisawidu rilis, habis itu bikin weekend tour. Dibantuin sama Semprong. Oh, sama Samstrong Record ya? Nah, Samstrong Record itu main ke Pekalongan sama Tegal. Oh, dua kota dulu. Bikin weekend tour, sudah weekend tour, terus main di acaranya YK Weekend. YK Weekend. YK Booking. Acaranya Menus. Dimainin di situ, baru mulai ada lagi manggung, bikin gig sendiri juga sama anak-anak. Studio gig, ngumpulin lagi anak-anak yang punya frekuensi yang sama, yang pengen istilahnya band kita harus punya lingkup yang paling enggak karyanya kita tuh setelah dijadi itu mau diapain. Banyak diskusi, banyak teman-teman yang kasih saran, kasih masukan. Akhirnya gitu setelah mulai ada
gig itu baru EP jadi. Oh, setelah weekend tour itu, dua kota itu. Setelah weekend tour, manggung-manggung, EP jadi. Cetak, yang bantuin nyetak juga Samstrong. Oh, berarti rilisnya via Samstrong Record? Nggak rilis. Oh, nggak rilis? Cuman, yang itu fisiknya ada nggak kamu kasih aku itu? Ada, kedekatan, ya kayak kedekatan personal lah. Dia minta tolong rilisin. Aduh, kalau Samstrong sekarang waktu itu udah banyak planning kan dia. Belum ada stok buat ngerilis nih Gang, tapi aku bisa bantuin bikin fisiknya, cetak fisiknya. Berarti pakai uang pribadi itu nyatanya? Waktu itu pribadi semua, patungan berempat. Oh, berarti dari proses dari proses kreatif recordingnya juga tuh itu apa namanya bisa sampai itu kan 2018 recordnya 2000 berapa? Iya 2018 akhir. Berarti begitu band terbentuk tuh langsung langsung bikin materi dan itu waktu itu dibantuin sama Pulsa. Pulsa Angelo itu dulu bandnya Drop Out sama kamu di Drop Out. Sebelum Drop Out dia ada band ini apa namanya? Society Rampage. Society Rampage. Dan si Pulsa tuh begitu tahu kita mau bikin EP dan apa, dia tuh menawarkan studionya untuk ya udah bikin aja di sini, nanti nggak usah mikirin biaya. Tapi kan dia tetap nggak bisa toh. Waktu dan tenaganya dia dan listrik dan macam-macam tetap kita ya walaupun sedikit dikasih gitu, waktu itu. Itu proses dari lagu mulai dibikin guide-guide terus sampai recording itu berapa lama kan? 6 bulan. 1 bulan? 1 tahun lah proses recordingnya, paling cuma 3 bulan. Yang lama proses bikinnya ya? Nah, 2019 awal itu udah mulai ngeluarin single itu. 2019 pertengahan itu aku tur Jawa. 2019 pertengahan? Berarti nggak sampai setengah tahun dari rilisnya yang single tuh ya? Iya. Karena udah siap materinya kan, tinggal mixing dan mastering. Ya kayak gitu. Berarti dari apa namanya? Dari lagu udah jadi kamu sudah apa namanya? Gini kalau anak sekarang tuh brainstorming. Udah ngecas utek, nyeter mutek. Ya, aku diskusi sama anak-anak. Kita patungan nih gitu. Patungan, bikin timeline sampai nantinya tour. Walaupun jadwalnya itu molor, yang jelas itu harus terlaksana gitu. Yang penting ada timeline duluan. Nah itu lah itu udah kayak gitu. Terus rilis EP-nya dirilis nggak sih? Di launching nggak sih? Enggak. Atau cuman dengan tour itu udah dianggap rilis gitu? Waktu itu gini, aku kenal sama anak-anak Sosro. Anak-anak lokalnya Sosro itu tahu aku bikin baru lagi. Terus Bintang Cafe. Zaman Bintang Cafe. Itu dekatnya dia. Itu anak-anak yang baru-baru itu ada Ricky Chung, ada siapa, ada si Yogi, terus ya anak-anak situlah ada banyak. Kucing BMX nggak ikut waktu itu penyelenggaraan acara. Anak-anak itu pengen bikin acara yang sosro banget dan family banget gitu. Akhirnya bikin acara rangkul kembali sebelum aku tur. Itu di Sosro, di jalan Sosro di tengah-tengah Sosro, dan itu ngeblok jalan depan belakang. Yang di ini kan, yang di dulu yang ada circle-nya itu? Iya, di jalan itu. Kayak kantor apa tuh kayak? Ya pokoknya yang circle terus hotel-hotel kios-kios tuh kok. Iya. Itu ngeblok jalan di situ. Itu tahun 2019. Pas udah EP udah selesai mixing mastering. Terus setelah itu terjadi baru jalan tur. Jalan tur sampai Bali, Lombok. Jadi turnya tuh dibuka dari rangkul kembali itu terus baru jalan ya? Baru jalan. Terakhir tuh main di Solo. Dari Lombok terus tolak ke Jawa lagi main di Solo. Jadi kalau ngomongin tempat waktu itu dapat Kediri, Blitar, Batu, Bali 3 hari 3 tempat. Di Lombok 3 hari 2 tempat. Nah ceritanya tuh seru tuh, si drummer yang lama tuh dulu si Soleh. Itu tuh tanggal 7 kita terakhir jadwal di Lombok. Tanggal 10 bulannya apa lupa aku. Tanggal 10-nya tuh dia wisuda. Oh. Kuliah. Jadi aku yang, kalau aku pribadi,
pendidikan itu penting sih buat aku. Apalagi mereka datang ke Jogja. Kebetulan drummer sama bassisku yang lama itu orang Palu. Oh, dia merantau ke sini kuliah ya? Merantau ke sini kuliah ya harus diselesaikan. Iya benar. Begitu dari Lombok mereka bertolak ke Jogja langsung si Soleh ini. Pakai pesawat. Jadi tanggal 11-nya itu ada main di Solo. Dia nyusul ke Solo dari Jogja. Waduh, niat Semangat ya. Iya, dan itu aku salut sama Soleh. Dan itu semua pakai ini. Kamu dari apa namanya? Jawa, di Jawa Timur juga di Kediri, terus Malang, terus Bali, Lombok tuh kamu Batu. Di Batu tuh kamu apa namanya? Pakai budget sendiri apa ada dapat dukungan dari sponsor atau teman-teman? Waktu itu didukung sama Kebon Studio dan apa ya? Lupa. Yang jelas Mas Tata, Mas Tata Turkot. Mas Tata Turkot di bandku yang lain. Yang kamu udah nggak pernah ngedrum. Mas Tata syuting terus ya Mas Tata. Jadi director ngeri gitu. Iya, terus kita datengin ya Kang ya. Datengin Mas Tata. Sama kamu lagi Kang. Oke. Itu didukung itu, terus aku budgeting sama anak-anak. Kira-kira kita butuh apa, terus mulai bikin, ya itu udah ada modal fisik, rilisan fisik CD waktu itu. Terus kita bikin merchandise. Kira-kira kalau ini semua nggak nutup, apa nih buat tambahan ya jualan merchandise itu tadi. Akhirnya kita ya udah gini aja, niatnya mau turnya kan buat silaturahim nih. Buat ketemu sama skena-skena di masing-masing kota. Iya. Terus mendiskusikan apa yang bisa didiskusikan kan. Iya. Selain itu juga kita bawa merchandise. Iya. Dan itu bener-bener nggak tahu apa-apa waktu itu. Iya. Mau di jalan mau kayak gimana kita nggak tahu, makanya tajuknya waktu itu tuh Fearless Tour. Oh. Tajuknya kita nggak tahu apa-apa nih, penting jalan aja dulu. Iya. Kita patungan, udah tak budgeting, tak apa, patungannya segini. Kira-kira kalau jual merchandise nanti baliknya segini. Jadi tendensinya tour itu adalah silaturahmi dan jalan-jalan. Iya. Tapi kan kamu ini kan udah punya pengalaman sama bandmu yang dulu kan juga. Kayaknya yang album pertama itu kan sempet tour kan? Masih dipegang almarhum Iwan tuh, kalau nggak salah. Waktu almarhum Iwan itu megang, kebetulan setelah launching, almarhum Iwan itu sibuk dengan koasnya. Oh ya, karena dia kuliah ini ya, kedokteran. Iya. Dia koas. Terus waktu itu adiknya yang masuk ke aku juga. Ini siapa? Yoyo. Yoyo. Si Yoyo masuk. Iki band ini udah di Turki kan, katanya gitu. Ya gimana? Iwan sedang sibuk nih. Nggak bisa nih almarhum nih waktu itu. Tak Turki piye katanya gitu. Cuman kan waktu itu namanya band yang lama ini udah kedengaran kemana-mana lewat media-media yang sudah ada tuh. Jadi waktu itu cuman bikin pamflet tour, nggak seribet Lowrider kemarin. Jadi begitu bikin pamflet tour, itu kota-kota udah kontak semua. Dan yang ngurusin itu si Yoyo itu. Oh, itu berarti dari budgeting dan timeline udah lebih enak sebetulnya ya? Udah enteng, sponsor juga tinggal istilahnya waktu itu yang support ya termasuk Deadbeat, termasuk clothingan lokal, dengan teman-teman lah. Teman-teman kita tuh pada support semua tuh, nembungnya ya cuman bro, bandku Arab Tour, kira-kira bisa ngewangira. Oh, dari kayak gitu aja. Dan dari masing-masing kota juga udah menyiapkan budget untuk ke kota selanjutnya. Berarti gini maaf Bang Yon, pengen tur Benara, ya wis tur sama band punya kamu aja. Iya bener. Ya kan, semakin lama kan namanya udah semakin ini. Ya terus gimana tadi? Ya tuh diobrolin lagi lah. Masih pengen. Kalau kembali sih kayaknya udah enggak. Soalnya sudah beda visi misi, udah beda dengan orang-orang yang berbeda juga. Terus ya nantilah diobrolin. Kembali lagi ke tour tadi kan. Berarti kan dari pengalaman di band lamamu kan udah ada nih. Jadi apa ya, resepnya buat tour ke berapa kota sih yang dulu sama band lamamu tuh? Banyak. 10 Dan sempat kapusan pertama ketemu
Keceng Fraud itu di Kediri. Oh, bukan di Surabaya malah. Bukan, sama Keceng Fraud sama Billfold. Billfold waktu itu masih Gania kan. Ya sampai sekarang masih Gania, cuman ini apa namanya? Postpone apa? Masih sama kan? Masih sama ya? Iya, kan dia kan waktu itu Fraud, Billfold dan band gue ini sedang heboh waktu itu. Mungkin kalau Keceng ada nih, kalau Keceng nonton ya, Keceng nonton nih dulu ada namanya Pak Titong apa ya? Nah, itu yang akhirnya bikin timeline kita, bikin timeline kemana-mana. Pak Titongnya nih nggak tahu kemana waktu itu. Jadi sempat kapusan lah istilahnya. Oh itu ini? Nanti kapusan pas itu main atau tuh ya? Kita sampai ke Kediri, Pak Titongnya itu nggak ada, bro. Tapi eventnya jalan? Ada? Eventnya jalan dan harusnya itu di bahasannya pendanaannya segala macam tuh dari Pak Titongnya. Dan akhirnya anak-anak Kediri ini kebingungan, ini dana kurang apa segala macam. Akhirnya zong. Untuk waktu itu kan udah ada perjanjian nih, kita bakal dapat berapa, si Billfold berapa, si Fraud berapa waktu itu. Cuman ya malam itu akhirnya zong, sama waktu itu si Aga belum bikin taring. Oh, ini malah masih sama Billfold. Billfold waktu itu. Jadi di bawah 2017 ya itu? 2014 atau 2000. Oh iya. Itu baru kenceng-kencengnya isi Billfold. Billfold di mana-mana waktu itu. Nah, itu awalnya. Berarti itu cuma satu kota apa yang barengan 3 band ini apa beberapa kota? Harusnya beberapa kota barengan 3 band ini. Tapi karena itu satu kota udah bubar semua planning. Akhirnya Yoyo yang akhirnya ngontakin siapa waktu itu, dibantuin sama Mas siapa? Sibling Satan basisnya. Aduh siapa? Ya basisnya lah. Basisnya Mas pada lupa namanya. Tapi Mas itu juga membantu, akhirnya kasih option kota ini dari secara dadakan loh. Cara dadakan, dan yang ngurusin Yoyo waktu itu. Kayak NoFX pas habis dari Jakarta ke Bali tuh. Backstage paspor. Aku nonton itu brengsek itu dia. Nggak dapat sepeser pun orang yang nonton. Ribuan, puluhan ribu tuh malah orang di Senayan, panggung gede banget tuh kan. Kalau IO nggak bisa menghandle band, jangan bikin IO. Udah itu, kasihan lah. Minimal jangan undang lah, bikin IO. Untuk efek ya bro, dan gendeng. Isin dewe ada sebagai orang Indonesia. Iya paling deh duit gede gitu nonton. Nah iya. Kayak gitu lah. Nothing tulusnya kita buat ibaratnya berkarya, ngeband ke luar kota itu kan ya karena kayak gitu. Cinta. Makanya kemarin Lowrider bikin single musik distorsi dan mosing itu ya kita berawal dari itu. Iya benar. Semua itu dasarnya cinta dulu sama apa yang kita lakukan. Iya. Habis itu ya kita melakukannya dengan ikhlas. Iya benar. Anjis, ikhlas anjis. Tulus kalau itu. Karena gini kan, kalau aku ya secara pribadi tuh terakhir main tuh kemarin tuh ya, minggu kemarin tuh aku terakhir main itu panggung ada panggung, bahkan segini tuh panggungnya. Sound juga lumayan lah. Terus yang nonton tuh juga banyak kan, aku lihat dari panggung sampai FOH tuh banyak tuh, penuh tuh, kayak nggak salah penuh. Nah yang sangka-sangka yang aku rasain, aku udah prepare, bahkan band-band kayak yang lainnya juga kayak ada SF dan lain-lain juga soundcheck. Maksudnya intinya itu buat prepare di acara gitu tuh, buat mainnya itu biar maksimal gitu kan. Tapi pas aku naik tuh main, tak rasa itu aduh malah ngopo ya, rasanya kayak latihan, ininya kurang, gregetnya kurang, kayak atmosfernya tuh kurang kan. Nah itu makanya yang kayak yang balik lagi ke ikhlas, terus buat kayak cinta itu kan ya karena itu. Kalau sekarang kan karena emang kenapa kan nggak intens main kayak 5 tahun, 4 tahun kemarin lah. Jadi kan yang dicari itu emang ininya, feel-nya. Emang kepuasan masing-masing. Kita lebih seneng main di kayak Nobody Care, terus kayak ya udah selasar gitu aja. Untuk sekarang ya. Ya tahu untuk ke depan. Iya. Nah, kayak gitu. Iya, kalau kita ngomongin kembali lagi ke band di tahun 2020 tuh kita semua ketabrak sama pandemi kan. Iya. Acara mulai sepi, terus teman-teman ini sudah pada mau lulus. Aku sebenarnya setelah tour yang Fearless itu, yang sampai Lombok itu, aku udah nyusun timeline lagi, Vi. Rencananya tanggal 2020 kan 2019 udah ke timur nih. Udah ke timur, 2020 kita ke barat, ke arah Bandung, Jakarta. Sampai naik ke Sumatera. Iya.
menginfiltrasi semua tempat itu, tapi ternyata ya tiba-tiba si drummer si basis ini pulang ke Palu dan mereka bilang akan pulang ke Jogja asap as possible as soon as possible lagi. Oke, tak tungguin hampir setahun nggak balik. Soalnya kan juga penerbangan kan susah tuh kan. Iya waktu itu kalau ada pun mahal. Ya benar ya. Tapi sebelum itu terjadi tuh aku udah ngomong sama anak, nanti kita bikin album, bikin single itu aku udah nggak mau yang asal jadi. Istilahnya EP itu kan aku bikin asal jadi tuh. Iya. Yang penting band ini punya portofolio. Iya, punya ada identitasnya lah. Ada identitas, bikin portofolio, kita manggung sana sini. Band ini apa? Ini aku udah punya EP. Benar. Si Lawrider ini. Terus akhirnya mereka pada pulang cabut, ya akhirnya mau nggak mau aku mencari additional. Waktu itu tuh aku sudah ngedilin acara di Believe in Brotherhood Di Magelang. Iya, acara teman-teman Magelang. Teman-teman Magelang, Lawrider, oke ya, ini band barumu nih harus main katanya sih. Kucing dan Kuncung itu adalah dua joli sih di sana itu sebenarnya. Salah satu penggagas di Magelang. Iya, penggagas Magelang tuh Kucing Kuncung dan teman-temannya itu semua teman. Oke. Aku ngontak mereka semua belum ada kepastian. Ngontak si vokalis. Ada cerita lucu sih, nanti ini sambil jalan sambil cerita. Si vokalis duduk aja kan, nggak usah jalan. Kameramennya sambil duduk sambil cerita. Tentang cerita. Ya. Akhirnya di podcast juga ya tentang cerita itu ya. Ah iya tuh. Itu jargon lawas sebenarnya. Jargon lawas. Keren loh, aku ndelok ini langsung tak subscribe tek ya ben ngerti. Tahu nggak siapa sih mengusulkan? Ucok. Salah. So, Mas M2MX, ya itu yang mengusulkan nama Mas Mamo. Ngomongin Mamo, aku denger Jahanam itu udah dari SMP. Dulu waktu SMP itu aku sama di Sumatera. Di Sumatera. Udah sampai sana kan? Udah sampai sana. Aku dulu sama anak-anak yang lihat nih ya. Aku dulu diajakin ninja sawit sama anak-anak. Oh, Ninja sawit malam-malam. Terus ya anak muda kan, ya nakal-nakalnya. Iya, kan SMP. Diajakin teman-teman ninja sawit, ngambilin sawit, dijualin. Nah pagi-pagi tuh dengerin Jahanam yang tung kampungku ono maling lagi gendeng kira tuh miring terus sama ini tung tinggal bu kuing kayak satu tongkrongan karena ya zaman dulu kan ada urbanisasi kan. Iya, kayaknya Lampung ya. Riau. Oh ya banyak ya, kayaknya Lampung Riau tuh banyak dan satu kampung Jawanya itu kan banyak. Namanya Kampung Kembang Harum. Desa Kembang Harum. Itu isinya wong Jawa kabeh, Ri. Wong Jawa saka Magelang, saka Jogja, saka ngendi itu orang situ semua. Dan itu ketika aku Jogja ketemu Mamo, anjay, ini adalah orang yang dulu lagunya Gimbal masih Gimbal nggak? Waktu itu udah udah 2008-an ke atas ya. Nah, aku datang ke Jogja 2008 sebagai mahasiswa. Iya, college punk lah, anak college punk nggak punya temen siapa-siapa. Golek konco biang-biang dolan dene ngono kae. Pakai pin. Ora pin wis tiger pertama itu tiger pau. Baru kuwi ganti beat pink. Oke, kita kembali lagi ke Lawrider. Ketika mau main di Believe in Brotherhood, anak-anak nggak bisa jalan, akhirnya aku menghubungi Yono. Sebelum itu aku udah ngontak Yusak itu nama bandnya sebelumnya itu Stag Revenge. Yus bisa nggak bantuin ini kayaknya soalnya belum bisa pulang, Rafli belum bisa pulang ngontak ini. Ya udah, sebenarnya aku dulu sama Yono udah pernah mau proyek kan, aku, dia, Yusron, satunya itu nggak salah Bulgusul, nggak jadi. Akhirnya kontak dia. Yon bisa nggak Yon main Yon? Ayo Gang, wah seminggu dadi. Dia kan masih ada. Tahu mah. Aku handal. Ada pit. Aku mau nggak bisa menolak kadang-kadang ketika teman-teman tuh bantuin, yang bantuin basi yang, ya aku nggak bisa menolak untuk ketika aku sok. Gitu. Ya.
Nah, ketika Yona udah oke, Yusa udah oke, Yusa itu bantuin hampir setahun lah dia sebelumnya, karena ada program bikin live record yang remuk-remukan waktu itu di YouTube, cari aja di Lawrence itu pasti ada. Sama Yusa, terus ngontak dia. Nah, belajar dari Fearless Tour sebelumnya. Fearless Tour ini sebelum berangkat nih si Pablo, si vokalis nih H-3 menghilang. Belas rasa dikontak sampai akhirnya kita bertiga sama si bassis sama si drummer Soleh sama Rafli Tuntun nyamperin ke rumahnya. Ini bagaimana mau dilanjutin nggak? Ini jadwal udah keluar semua. Kita harus berangkat kayak gitu-gitu. Akhirnya dia oke, kita berangkat. Nah, waktu belajar dari kejadian yang udah si Respa Pablo ini ngomong, H-2 aku sampai Jogja Kak. Waktu itu dia ke Kalimantan. Pulang. Enggak sih, dia sebenarnya ya kelahiran sana, cuman keluarganya orang ini Tamsis Kidul gitu. Itu H-3 aku udah di Jogja Kak. Oke. Cuman kan aku ancang-ancang nih. Aku kontak Billy. Itu jarak 2 minggu lah. Bill, ini ada kemungkinan besar vokalisku nggak bisa main. Bagaimana kalau nanti kamu backup gitu ya? Membackup, tak kasih setlist 7 lagu bahasa Inggrisan kabeh. IP-nya Lawrence itu bahasa Inggrisan semua. Terus waktu itu aku ngover lah berapa lagu dari RATM. Akhirnya Billy menyanggupi. Wah, tenan rek bocah iso bahasa Inggrisan kabeh iki. Dan ternyata H-3 latihan apal kabeh. Asu ta. Padahal tuh H-3 latihan. apik banget toh berarti. Jadi latihan 2 hari kan, H-3, H-2, H-1 hari H. Cuma latihan 2 kali. Main, berangkat lah kami ke Magelang. Dan terjadi, benar-benar terjadi, si Respa itu nggak balik. Nggak datang ke Jogja. Ya wes, Lawrider jalan dengan Billy. Tapi akhirnya ketika Lawrider memutuskan untuk membuat album, aku diskusi sama anak-anak. Ya, zaman sekarang apalagi kalau nggak WhatsApp, telepon, Lawrider harus jalan teman-teman. Dan aku nggak bisa mengedisionalkan basis dan drummerku ketika kalian nggak bisa ada di sini. Nggak ada kepastian. Nggak ada kepastian dan bertahun-tahun, kecuali kalian bisa membackupi biaya latihan apa segala macam. Masih ada kontribusi lah. Itu kan nggak bisa kita hilangkan dari semua. Akhirnya aku berusaha bagaimana caranya Lawrider ini tetap jadi keluarga. Aku belajar dari slang sih. Gimana caranya si Om Pai dan Om Bongki itu tetap berkomunikasi dengan baik dengan mereka. Terus Lawrider juga aku pengen kayak gitu. Lo harus gerak. Ya lo harus gerak. Intinya itu sih. Terus akhirnya ya udah tak mantepin di 2020 Maret Lawrider tuh ya Yono, aku, Yusa sama Billy dan Billy. Aku ngobrol sama Respa, Pak, ini aku nggak mengeluarkanmu. Sama sekali nggak berniat untuk mengeluarkanmu. Tapi Lawrider punya timeline. Dan ketika itu semua harus dilakukan dan kamu nggak bisa, aku tidak ingin mengganggu timeline juga. Dia juga punya timeline, dia harus lulus kuliah, harus yang jadi kewajiban dia. Yang jadi kewajiban. Aku nggak mau mengganggu itu gitu loh. Jadi ya pekoro mengko kue tiba-tiba ready lagi main sama kita. Itu mau nanti bisa didiskusikan lah intinya semua bisa kan komunikasi. Yang jelas intinya api lah, tetap masih api-api baik. Yang jelas karyamu di EP itu bakal tak save, makanya sampai sekarang Lawrider nggak ada di Spotify. Karena Spotify itu sekarang ya sebenarnya kita sebagai musisi ini bisa mengakses sendiri tanpa media publisher. Kalau aku ngomong. Media publisher itu sebagai sarana aja. Fasilitator. Nah, kebetulan waktu itu aku ngobrol sama Babab. Babab itu Didit Saat. Om Didit. Ngobrol sama Didit Saat. Ya udah, akhirnya Lawrider memutuskan untuk
tidak masuk ke Spotify dan lain-lain karena pertimbanganku adalah karya teman-temanku yang sebelum formasi ini tuh harus benar-benar terjaga gitu. Iya benar. Karena kan emang dari teman ya balik lagi teman, kalau ya gue udah gak jalan. Iya harus kayak gitu. Berarti ini 2020 Maret kan tadi. Pertama ini. Bang Yon kan masuk nih. Nah, pas itu tuh gimana prosesnya, udah masuk dan terjadi udah nggak ini ya udah nggak additional kan, soalnya sebelumnya kan masih sama Kak Oji terus sama siapa lagi tuh ya oke sih sama enggak ya sudah tangan orang maksudnya Kak Oji iya satu day juga ya aku iya nek kaya Reason Today Virul selalu ngomong wangi ya siap karena kan aku dhisik tahu proyekan karo Virul juga. Nek KOJ rano vokale aku njaluk tulung Virul. Jadi kita selalu sama seperti aku dulu membantu kesana kemari. Tekan Surabaya, tekan Tegal, tekan kan sebelum aku karo Lowrider. Waktu itu breaking set ya kontak juga aku ngewangi sempat Mas Basi, oh ya, tapi sempat latihan terus tak delok atmosfernya kok ketoknya ya udah lemes karena Mas Londo yang vokalisnya itu oke kan ora iso toh, udah lemes lah. Karena biasa kan masing-masing lah. Nah wong iki wis cocok karo misalnya karo Bogang cocok, misalnya kalau ini ditinggal kan ya tetap turun mikirnya cara gitu. Aku sih waktu itu KOJ tak kejar, ayo guys single waktu itu, ayo guys single. Ada ngopo mana toh? Intinya itu aku pengen berkarya, ayo deh berkarya ayo. Tapi tak kejar-kejar terus, Dimas yo piye, Caca yo piye yo Dimas sih fleksibel karena sering ketemu ya. Sering ketemu, akeh luangnya juga. Tak kejar-kejar sampai pandemi ini rada dadi. Aku kan karo Bogang wis kancan nang IG kan. Ayo Kang, ben-benan. Waktu dhek ngulik-ngulik, ayo ben-benan. Dhek jawab, ayo ngono ki. Wis to. Sebelum Lowrider? Lowrider. Oh pas Lowrider? Oh, berarti malah Bang Yon sih minta pertama? Sebelum Believe in Brotherhood, kita udah kontak-kontakan. Sebelum jauh sebelumnya. Jadi aku kontak-kontakan ayo ben-benan Kang. Karena aku ngerti Bogang itu multi talent karo dia pure berkarya. Dan aku podo, aku pengenku berkarya. Apa meneh sing aku iso tak karyake ya. Musik. Ayo ngono kita Bogang. Habis itu njuk kok orang kabare, ayo tok ngono to. Padha wingi-wingi. Delalae ditemoke karo pandemi. Oh, sebelum pandemi berarti pas kontak-kontakan via Instagram. Terus ya wes ayo dadi ya ngono. Delok materi ini tak rungokke. Aku seneng sih maksudnya dengan bentuk sound yang berbeda. Iya benar. Dan kita bisa ngewarnai scan nang Jogja iki bentuke ana sing beda gitu. Iya benar. Gitu-gitu. Aku seneng dalam bentuk sound-sound dhewe aku seneng. Cocok lah. Akhirnya ya aku kan ngapalke pernah lagu kan. Ya itu sama kayak Billy 7 lagu sebelum kita ke Believe itu. Tak apalke ya, tapi ya tetep ono salah sithik-sithik. Iya, wajar. Karo mendem soalnya. Bang Yon. Always drum. Nah terus ya akhirnya tak mantepke. Karena misinya Bogang karo aku podo, awake dhewe berkarya. Ya ayo Kang. Habis main di Believe in Brotherhood itu, iki band lagi wingi sore lah hitungannya, belum banyak yang tahu. Lumayan ya Kang ya, maksudnya dengan panggung yang kayak ngono, awake main sama Magelang, dengan
dengan crowd yang rame teman-teman mensupport support. Jadi ada support yang ternyata apa api yo iki ngono ki lho, seneng lah, tambah yakin, tambah mantep. Selesai main terus ini aku ngomong iki arep digas meneh ora? Bukan digas lah. Nah, berarti album lah awake dhewe. Oh iya no album kayak gitu. Intinya podo lah, maksudnya misinya ayo maju. Iya, satu visi lah. Ayo. Satu jalan. Terus ya akhirnya proses karo Lowrider terus dan aku ora tahu oleh apa ya saya intern niki karo band liyane. Oh, ini. Aku tuh nggak pernah ini loh Kak, nggak pernah beli efek loh Kak. Iya, Bu. Iya. Wes manualan wes pokoknya aku langsung ampli. Bebas ngono. Tapi ketika aku karo Lowrider punya fasilitas. So aku merasa tertantang loh. Oh, beli sendiri. Ya iyalah. Aku beli sendiri, aku model Vespa aku loh percaya. Vespa nadol. Effortnya Effortnya ada di situ. Aku tertarik loh. Akhirnya tak dol, tuku efek aku. Mau nih nyili efeknya. Mau nih saya disili efeknya sing basis lawas kan. Iya. Terus aku memutuskan untuk ya aku duwe sound dhewe maksudnya aku karakternya sendiri karakterku dhewe. Dengan Aku memang dengan karakterku tuh kasar. Iya. Sound-soundan yang kasar, tapi tetap paling enggak mainnya bener lah gitu lah maksudnya. Di situ aku beli efek terus ya second lah apa-apa yang penting apa tuh kebutuhannya kita gitu sih. Orang nggak perlu yang muluk-muluk gitu. Kebutuhannya kan karakter sound ya. Karakter sound gitu. Terus ya melaku terus sering latihan, hampir seminggu sekali latihan baru. Iya. Sampai sekarang. Nih ya tenang. Bayangke. Knockdown aja kalau nggak main nggak latihan nggak. Itu yang mencoba aku lakukan sama bandku yang lama. Kayak gitu. Itu ya aku nggak dapatkan di band yang lainnya gitu. Di situ aku merasa nyaman karena memang wonge nyatoke sul ketika sadurunge main, awake dhewe latihan sik. Bener. Iya. Madake. Iya. Ki mau frekuensi. Apalagi kita kan ibaratnya ya nggak bisa full time di musik yang di band kita gitu loh. Kita kan punya pekerjaan. Iya, punya hidup normal yang kita harus mencari nafkah gitu kan. Live must go on. Iya. Iya. Karena kan aku njuk mikirnya drummer wae saka Wonogiri lho Kak. Bayangke seminggu pisan. Iya, benar. Masa aku sing nang Jogja ra iso ngono lho, masa. Kayak gitu sampai sedetail itu pun iki semangatnya apik banget tuh. Ya di situ aku memutuskan oke Kang, aku Lowrider jalan terus. Kemarin kan ini kan habis rilis klip nih, video klip. Ya video klip dan single. Udah single baru, bukan bagian dari EP? Enggak. Oh, baru lagi ya? Baru lagi. Nah kalau boleh tahu nih, dari proses kreatif recording sampai bikin video terus sampai launching tuh gimana kalau boleh diceritain? Kebetulan ya untuk musik teman-teman mempercayakan aku sebagai director. Oh berarti semua dari Boga? Iya, musik, lirik. Oh lirik juga? Cuman ya kembali lagi aku nggak bisa, bagaimanapun aku nggak bisa di luar mereka gitu. Jadi aku harus dibantu mereka ketika masuk studio. Yono punya pattern bassnya, Yusa juga punya pattern drumnya sendiri, akhirnya masuk ke situ. Billy punya karakter sendiri, akhirnya kita digabungin. Cuman sebagai musik director, aku harus mendirect musik. Iki drummu kudu ini, bassmu kudu neon. Tetap on the road gitu kan. Aku yang bertanggung jawab dengan gitarku. Ya kalau kita ngomongin audio, mbok ngobrol karo siapa wae kuwi untuk yang lebih, maksudku lebih tertata ya, agar lebih tertata itu emang harus didirect. Iya. Emang harus didirect, kita punya referensi kemana, ini kemana. Kalau kita ngomongin musik, ya musik ini dinamis,
Kalau kita ngomongin originalitas, sekarang nggak ada yang original. Iya benar. Semua itu apa namanya? Nggak ada yang original. Referensi lah. Benar, referensi. Istilahnya kayak gitu. Semua itu udah ada dari refreshing zeng tren zamannya Jamrut dulu juga udah ada ya kayak gitu kan. Ya kita tinggal bikin refresh baru yang menurut kita oke dan terbentuk dari apa yang kita dengarkan tuh kan. Benar-benar semua terbentuk dari apa yang kita dengarkan, akhirnya bersinergi dengan mereka dan jadi single. Berapa bulan tuh Kang dari apa namanya? Dari proses recording sampai video klip itu berapa bulan? Oh cepet. Orang gue soalnya. Video lagi habis recording itu terakhir bulan apa sih? Bulan apa ya? Januari. Januari dong. Januari akhir kan? Oh iya. Januari akhir kita. Kebetulan ngerjainnya di Soba. Ngerjain. Sama lah kayak studio Northern. Iya dong. Soba membantu kita. Jadi waktu take di Soba, musik udah jadi, aku langsung bikin tim untuk bikin video klip. Video klip itu kebetulan yang direct aku sendiri. Yang direct aku sendiri. Waktu itu si Yusak punya temen di bandnya yang lama. Kebetulan dia adalah anak RPC UMY. Anak multimedia ya. Multimedia. Di Tembung, si Ageng sama si Alif ini akhirnya mau membantu. Dan akhirnya kita brainstorming, video klipnya bakal begini. Dan ya sekarang udah bisa disaksikan di channel Lowrider Official. Itu kalau kalian mau nonton ada videonya dan semua perjalanannya Lowrider dari awal, dari vlog apa segala macam ada di situ. Didokumentasikan di situ ya? Iya, ada vlog. Waktu kita tur ada vlog. Waktu kita main di mana ada vlog kayak gitu. Lihat nih. Dan aku waktu itu aku gelem ngetokke single dan video klip. Tiga acara Gang. Iya. Nah, ini juga si brengseknya Yono nih ya. Gang gawe acara. Ya wes Yon, iki berhubung kue sing duwe ide, kamu yang istilahnya apa? Istilahnya yang nge-hire acara lah. Kamu yang meng-hire, kamu yang handle. Aku tak manut kue raiso tetep kue sing duwe band kayak gitu. Lowrider iki kue kudu kue sing anu yo. Maksudku main satu lubang aja. Iya. Siap Bang Yono. Langsung gitu tuh. Akhirnya ya aku kontak siapa untuk membantu acara. Teman-teman yang lain juga kayak Billy dan Yusa juga responnya bagus. Teman-teman yang multimedia dan teman-teman media kayak Mas Desta, musik Jogja, terus si intinya itu terima kasih banget buat sponsor yang kemarin mensupport Lowrider untuk launching single sama video klip dan semua teman yang mensupport. Iya termasuk. Thank you. Karena kalau kita di skena kayak gini kalau nggak ada teman-teman yang ngapain? Makanya aku kan ndodok konco-konco. Aku karo Lowrider iki gawe acara elangi ngomong. Iya. Maksudnya ya kita juga apa ya, aku pengen lali sih maksudnya. Iya benar. Jadi pengennya ya teman-teman juga harus terlibat lah. Siapapun harus terlibat. Berarti dalam single terbarunya tuh dari recording sampai bikin video klip sampai rilis dibikin acara video klipnya tuh juga DIY gitu, bisa dibilang gitu. Dari budgeting sampai ngurus macam-macam itu benar-benar sendiri gitu. Iya benar-benar sendiri. Tapi kalau budgeting dibantu. Ya dibantu teman-teman sponsor yang masih teman juga kan. Cuma dalam pembuatan video klip ini kayak masang apa ya kesibukannya yang masang banner lah apa gitu. Ini adalah properti lah. Dibantu sama teman-teman. Ada dibantu juga. Ya. Maksudnya ada bantuan tapi paling enggak kita yang menginisiasi. Iya. Berarti kan apa ya namanya? Jadi walaupun Lowrider ini adalah bukan band punk, tapi konsep DIY itu ada di kita. Dan equality. Anjay. Oke kan, closing statement nggak? Closing statement buat teman-teman dan juga buat
apa namanya single terbaru dan video klipnya Lowrider. Mungkin buat teman-teman kan banyak nih yang belum tahu dan belum lihat di YouTube nih. Closing statementnya gimana? Oke, kalian harus nonton Musik Distorsi dan Mosing di channel YouTube Lowrider Official. Dan jika kalian punya karya atau punya sesuatu yang itu menurut kalian harus dipublikasikan, cerita sama teman-teman. Mungkin teman-teman bisa membantu. Iya. Cerita sama siapa aja, kayak Pite, kayak aku, kayak Yono, ketemu di mana disapa aja. Iya. Disapa, diajakin ngobrol, semua welcome. Kalau Bang Yono, closing statementnya gimana? Buat teman-teman, Bang Yono kan termasuk ini apa namanya? Karena ya balik lagi, ketika aku bisa melakukan ini, aku juga diskusi dengan banyak orang. Iya. Sama orang-orang yang baru, orang-orang yang lama. Iya. Terus diskusi aku harus diskusi terus. Nah, kalau Bang Yono ini kan termasuk apa ya? Kalau istilahnya kan senior tuh, Bang. Apa anak muda ya? Ya enggak. Monggo Bang Yon. Closing statementnya gimana? Nah, aku sih hampir sama, cuma ketika aku yang keinginan, aku pengen berkarya, dikeluarkan, terus ojo mau pendem. Percuma juga aku gawe satu karya, tapi itu mau gue dewe ngopo gitu. Sekarang zamannya wis digital kayak gitu, maksudnya apapun karyamu mau kue elek apa apik ya kudu mau pede dulu aja maksudnya itu nggak akan ngurangi kue bakal ke depannya. Yang penting push the limit, just do it. Yang terakhir just do it. Ini apa, nothing tulus. Jangan ekspektasinya jangan terlalu tinggi. Kita yang penting berkarya ya wis, berkarya push the limit. Omongan wong sing miring-miring ya wis kayak gitu. Awak dhewe tekan hak meneh kok. Iya benar. Maksudku. Terus pokoknya tetap maju aja skenan Jogja. Arep hardcore, arep metal, arep punk, arep apa wis. Iya, buat semua skena di Yogyakarta pokoknya tengok cerita ro kancane cerita apa-apa diceritake. Cerita sih kayak arep dicuekin, arep dipaido, arep sing penting kowe nglakoni sih kayak. Benar. Gitu ada. Lakoni gawe karya aja. Gitu. Oke. Udah enggak bantu itu juga, aku udah lemes kan. Ya itu gue. Mantra seremoni. Jangan lupa minum alkohol yang banyak. Oke. Apa ngomong apa lali aku aja. Oke. Oke, terima kasih buat Lowrider apa jadi ini? Lowrider hardcore, Lowrider heavy metal, Lowrider stoner rock apa gitu deh kayak. Lowrider. Hard rock. Wah, hard rock. Iya. Ini hard rock. Hard rocknya Lowrider ya, seperti yang Iya. Lowrider bisa Lowrider lah kan. Iya. Terima kasih buat teman-teman Lowrider, Sosi, Bos, Sosi, Thank you. Buat teman-teman yang pengen datang. Treat ya emang keren sih. Lanjut, Bos. Buat teman-teman yang pengen kesini ngeluarin unek-unek seperti Boga. Apa promo ini promoin karya terbarunya seperti Boga juga. Iya dong promosi. Bisa hubungin kita di Instagram apa di YouTube komen ya kan. Dan jangan lupa lo subscribe. Subscribe loncengnya dung dipencet. Lowrider juga jangan lupa di Lowrider juga di subscribe, ada YouTube-nya juga ya. Iya. Kembali lagi minggu depan di Tangan Cerit.